Marv akan mengimplementasikan hero-nya karena kali ini kita udah masuk ke game yang kedua di match yang keempat antara RR Kimika melawan Marv Akasha, masih bersama Cipi dan juga Talia tentu saja. Dan ini lucu banget skin Cyclops X Star Wars dengan Yodanya. Ini dia bawa pedang, tapi pedangnya tuh nggak digunain kan, karena kan Cyclops dengan planet attack-nya itu nggak menggunakan pedang gitu. Tapi ntar dilemparin aja pedangnya, lucu banget gemoy banget. Apalagi Cyclops kan identik sama satu mata ya, sekarang dia punya dua mata, jadi makin gemoy lagi. Kita udah lihat ya Cyclops di area top lane sana akan 1v1 situation bersama Kagura. Di sisi lain kita udah bisa lihat Mikasa seperti yang Cipi bilang, dia udah mulai mengganggu pergerakan dari teman-teman RR Kimika. Kalau Blackpink pun mencoba memukul mundur seorang linknya. Kali ini Ash udah mulai fokus terhadap lane-nya, dan juga Azumi coba untuk mulai bersembunyi di area boss yang ada, diketahui dengan bouncing ball yang di pop up oleh seorang Poe. Yes, sementara itu kali ini dari Byogoy berusaha untuk menyicil lagi nge-clear minion di area yang tengah, memberikan space created terhadap seorang Hayabusa untuk melakukan farmnya terlebih dahulu. Sementara itu dari Bill cukup tercicil dengan adanya Queenie, dan tapi kali ini masih bisa bertahan dengan planet attack-nya, berusaha untuk nge-clear aja. Sementara itu lihat Hilda bahkan berhasil mencuri pop-up dari Hayabusa. Wow, ini well play banget dari seorang Hilda Azumi. Wow, benar banget ya, seperti Cipi bilang ya, pasti akan ada pergerakan rusuh dari seorang Hilda, dan terbukti Hilda berhasil ngamanin purple buff milik RR Kimika dan langsung balik lagi ke area lane-nya. Azumi pun udah mulai coba untuk melakukan rotasi. Tyrant Revenge sudah dipop oleh seorang Pau untuk mengarah ke arah seorang Cincau. Kali ini Cincau pun masih bisa menggocek dan masih bisa mundur terlebih dahulu. Meanwhile Turtle akan muncul dalam waktu 2 detik lagi, dan udah ada beberapa encounter di area Turtle membuat satu orang yaitu Pau harus mundur terlebih dahulu karena HP-nya udah mulai dikikis oleh teman-teman dari Marv Akasha. Yes, tapi sementara itu kembali lagi di area top lane ini 1v1 situation dengan seorang Cyclops Bill. Cukup, kalau kita lihat cukup kesulitan ya, karena dari HP-nya cukup sekarat. Tapi sementara itu Ash berusaha untuk kembali ke area belakang dengan Coach Shadow-nya. Apakah bisa di pick off oleh seorang Azumi? Satu hit, tapi masih ada Shadow Kill, masih bisa selamat ke area belakang. Bahkan Azumi tidak mau terlalu overcommit, dibiarkan saja karena juga sudah ada Poe dengan Kufranya yang berhasil untuk menyelamatkan, membantu backup seorang Ash. Yes, benar banget. Bahkan kali pun Blackpink hanya untuk coba memukul mundur dari seorang Link dan juga Yves. Kali ini udah mulai nge-pop up Void Crystal. Coba untuk clear wave minion yang ada. Ada 1v1 situation antara Azumi dan juga Poe, di follow begitu saja oleh seorang Blackpink kali ini. Sedikit HP yang tersisa dari Azumi coba untuk meregenerasi dirinya di area boss. Meanwhile di area top lane, Queenie dan juga Byogoy coba untuk mulai ngemukul mundur dan memberikan punishment sedikit ke area Bill. Namun Bill masih bisa untuk regen HP yang udah mulai berkurang akibat punishment yang terjadi. Dan Poe udah mulai mengganggu pergerakan dari Bill. Kali di bouncing ball di follow up juga, tapi Mikasa masih coba untuk ngamanin purple buff-nya. Poe pun nggak berhasil untuk melakukan pencurian dan langsung digrogoti begitu saja. Udah mendapatkan beberapa critical damage tapi masih bisa mundur dengan nice banget Tyrant Revenge. Namun sayang sekali first blood berhasil diamankan oleh seorang Cincau. Namun dibalaskan lagi, dua Shiro RR Kimika berhasil dipunish oleh Marv Akasha. Yes. Sementara itu kali ini kita bisa lihat dari Marv Akasha berusaha untuk mengamankan Turtle-nya. Objektif yang pertama kali tanpa ada terjadi kontes berhasil diamankan Turtle dengan cukup mudah, bahkan tanpa adanya perlawanan dari RR Kimika. Sementara lihat Hildanya lagi-lagi dengan combat ritual. Dia mempunyai movement speed dan juga rusuh banget karena invade jungle dari Hayabusa sendiri. Yes, benar banget. Kali ini pun kita bisa lihat Azumi dan udah mulai melakukan cutting minion. Azumi udah mulai mencari dan mengambil pergerakan inisiasi untuk mengganggu Hayabusa yang mengambil red buff-nya kali ini. Dan ini dia misi pergerakan dari Azumi, udah mulai dibantu oleh seorang Pau juga. Namun Azumi masih belum mau mundur, masih mau mengganti dan mengganggu pergerakan. Udah ada Tyrant Revenge dan juga Tyrant di pop up oleh seorang Azumi, dan bahkan masih menurut ditendang dengan wave dragon tapi bisa mundur dengan ritual combat. Dan nice banget, satu shuriken saja yang dipop oleh seorang S berhasil men-take down seorang Hilda di area base milik RR Kimika. Yes, sementara itu Blackpink di area bottom lane akan berhadapan dengan seorang Esmeralda. Apakah akan di the way of Dragon aja, karena masih belum ada ternyata ultinya dari seorang Blackpink. Berusaha untuk nge-clear minion aja terlebih dahulu, nggak mau terlalu overcommit. Sementara dari Poe sendiri dengan bouncing ball-nya berusaha untuk escape ke area belakang menunggu dari Queenie. Yes, berjaga-jaga kalau misalnya dari Bill ingin melakukan commit, tapi ternyata sudah ada Tyrant Rage dari Poe, masih bisa
untuk mengelak dari seorang Bill kali ini belum terkonek sama sekali. Bener banget, dan bahkan di area bawah sini Lele Pingkan udah mulai dipush oleh seorang Nao coba untuk mulai masuk ke area objektif oleh Lele Pingkan, coba untuk ngamanin wave Nina yang ada. Bouncing ball di Papa juga malah seorang Azumi kali ini udah mendapatkan berbagai dan Sheido Kiru berhasil mempanis pergerakan dari seorang Azumi di area bossnya. Kali ini pun Bill akan mendapatkan beberapa critical damage yang sakit dari seorang Queenie. Tyrant refresh di Papa juga, tapi Pau masih belum mendapatkan informasi. Dengan bouncing ballnya, Pau lebih memilih untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Yes, memilih untuk mundur, tapi ternyata sudah ada Mikasa yang sudah mengetahui keberadaan dari seorang Queenie. 1 lawan 2 berusaha dikejar, masih bisa kembali, bahkan kali ini sudah ada reward manipulation di open. Masih ada Stardust Dance untuk pukul mundur dan Diogo-nya ngegocek kanan kiri, ngegocek kanan kiri papan catur, dan bahkan di taunting karena dia masih bisa berhasil sana, tapi ternyata di sisi atas Cyclops harus kehilangan nyawanya bahkan berserta Turret di area top lane. Bener banget, namun di sini kalau kita bisa lihat S-nya udah mulai coba untuk ngamanin sebuah turtle, dan bahkan kali pun Cincau hampir saja menjadi korban dari kematian yang akan dipapal oleh seorang cowok, tapi ternyata turtle-nya berhasil diamanin oleh teman Archimika tanpa ada gangguan yang berarti dari Morph Akasha. Archimika masih belum berhasil masuk ke area objektif turret dari Morph Akasha, walaupun Archimika kali ini udah kehilangan 1 objektif turretnya di area atas sana. Yes, sudah kehilangan objektif outer turret di area top lane, tapi masih bisa untuk bertahan dari seorang Queenie sendiri ya. Masih terpick off 1 kali, sementara itu dari Paul mencoba untuk escape dengan adanya bouncing ball. Yogoi mencoba untuk mencicil aja nge-clear, dan kurang lebih 90 detik lagi menuju turtle yang kedua. Sementara itu di area bawah Lele Pingkan cukup sekarat dicicil, dan bahkan kali ini dari Morph Akasa berusaha untuk komit ke objektifnya aja. Gak mau terlalu mukil, lebih mengincar untuk objektif. Sementara itu dari Bill sendiri mencoba untuk melarikan diri, tapi 1 lawan 3 dicegat di mana-mana, gak bisa kemana-mana, dan harusnya dia pulang aja. Ya bener banget, dan kali ini udah ada kemeriahan yang terjadi di area mid lane. RRQ udah mulai terpanis, tempo sobat jadi udah mengarah ke arah 1 hero, tapi ternyata Mikasa di situ mendapatkan beberapa damage dari Sheido Kiru dikeluarkan oleh seorang Ash, dan Cincau last hit, tapi nice banget di situ. Kalau kita lihat killing sudah berhasil diamankan 2 hero dari Morph Akasha. Kali ini nggak bisa nge-stain pergerakan dari Archimika yang membabi buta di area mid lane. Wave lane yang terjangkau pergerakan dari Archimika udah mulai berjalan, tapi masih bisa ditahan dari teman-teman Akasha. Yes, sementara itu dari Lele Pingkan berusaha untuk merontokkan semua jungle yang ada, nggak mau memberikan space untuk Morph Akasha. Sementara itu cukup sekarat, Azumi masih bisa ada flicker untuk area belakang melamatkan diri dari recall pulang lagi ke area base. Sementara dari Lele Pingkan mendapatkan Rokursa, even Rokursa aja nggak mau dikasih oleh Archimika. Karena kalau dari segi network kali ini masih berbeda tipis. Benar hanya unggul 2000 dari Archimika. Itu kenapa dari RRQ menghabiskan semua jungle yang ada. Yes, dia benar-benar ngabisin semua jungle-nya supaya Morph Akasha nggak bisa ngejar ketertinggalannya. Antivirus dipapap oleh seorang Esmeralda, dan Archimika masih belum mendapatkan jawaban untuk masuk ke area objektif. Dan di sini kalau kita lihat juga Iron Rage sudah dikeluarkan, tapi sebelum ada follow-up dari Archimika membuat Paul harus mundur terlebih dahulu dengan menggunakan bouncing ball-nya di menit yang ke-8. Coba untuk mulai menghindari team fight dan skirmish yang terjadi. Dan sini kita bisa lihat juga Asha coba untuk mengamanin purple buff-nya, coba untuk mulai jadi petani jungle terlebih dahulu, berkebun dulu. Udah ada terdeteksi dari Azumi, kali ini Azumi pun udah mulai dibawa start power lockdown-nya mengarah seorang Azumi, dan nice banget Paul berhasil ngeklaim 1 poin kill. Dan ya Brody udah mulai memberikan poking, tapi ternyata di cancel begitu saja. Paul udah menjadi korban setelah ada Tempest Outlet digocek begitu saja, tapi sayang sekali gak bisa menghindar dari kematiannya. Paul menjadi korban selanjutnya. Bill kali ini hampir saja selamat, tapi ternyata mega kill berhasil diklaim oleh Hayabusa. Yes, nggak bisa kemana-mana, tidak bisa lari seorang Bill dari Shuriken dan sergapan Hayabusa. Bahkan kali ini bisa kita lihat Nao cukup sekarat, dan bahkan dia harus terpulang karena langsung tersandwich di area belakang. Juga sudah ada Lele Pingkan yang siap untuk menghadang pergerakannya mundur, nggak dikasih pulang sama sekali. Ya benar banget, Turtle pun udah berubah menjadi Bapak Lord yang terhormat kali ini. Masih belum ada setup, masih coba untuk bersikeras di area mid lane kali ini. Sheido Kiru dari pop up besar Hayabusa, dan oh my god, Ash-nya masih sempat memberikan Phantom Shuriken, dan masih bisa ditahan pergerakan dari Archimika di area mid lane sana. Turret pun di area bawah berhasil diambil oleh Lele Pingkan, coba untuk ngamanin gold buff-nya. Dan Lele Pingkan kali ini coba untuk mulai melakukan rotasi terlebih dahulu, dan mungkin masih belum ada setup untuk team fight yang lebih besar lagi dari kedua tim di menit yang ke-9 kali ini. Yes, di area mid lane sudah berkumpul 3
orang lawan 3, apakah akan ada terjadi skirmish? Karena kalau kita lihat di area bottom lane, Chow kali ini berusaha untuk memberikan push ya terhadap lane bawahnya, tapi langsung aja dicegat keberadaannya oleh seorang Nao. Kali ini Azumi sudah datang dengan combat ritualnya. Masih bisa untuk pukul mundur ke area belakang, bahkan Pou juga sudah memantau jikalau ada terjadi skirmish, dia sudah siap untuk membackup. Yes, bener banget. Dan di sini kalau kita lihat juga Pou udah mulai melakukan 1v1 situation. Jadi Void Crystal juga seorang cincau, tapi Pou masih bisa nge-stain pergerakan dan damage-nya. Coba untuk kabur dengan bouncing ball kali ini. Di menit yang ke-10 mau masuk ke menit 11 masih belum ada team fight yang besar, dan bahkan Link-nya pun coba untuk melakukan split push, dan Brody masih bisa menahan pergerakan dari Link, dan Link lebih milih untuk mundur terlebih dahulu karena dia tahu dia nggak mau ke take down dan nggak mau membuat sebuah kesalahan. Lord-nya pun udah mulai dipantengin aja oleh Rakimi dan juga Morph Akasha. Pou-nya udah mendapatkan informasi di situ dan langsung di pola, tapi ternyata Pou coba untuk mundur terlebih dahulu. Oh my god, Queenie hampir saja ter-take down. Star Power lockdown-nya pun udah di pop up dan mengarah ke arah seorang Bill, membuat seorang Queenie masih bisa diselamatkan. Yes, karena masih ada dari reward manipulation yang di pop up, seorang cincau menyelamatkan nyawa dari seorang Bill. Star Power lockdown ini tidak ada backup, tidak ada yang berani masuk ke papan catur yang sudah dikeluar oleh seorang cincau. Sementara itu Lele Pingkan sebentar lagi menunggu The Wave Dragon, dan ini dia langsung jadi purify now. Kali ini terjebak standar, langsung aja Star Power lockdown bersama dengan Planet Attack-nya berhasil men-take down seorang Esmeralda. Di sini kali ini Pou cukup karat, 1 lawan 4, masih ada flicker, masih ada Tyrant Rage, tapi ternyata dia harus kehilangan nyawanya juga. Bahkan Mikasa cukup sekarat, dia harus pulang. Queenie sakit banget damage yang diberikan oleh seorang Cyclops. Yes, bener banget. Azumi pun udah mulai bersembunyi di area boss kali ini. Coba untuk mulai memposisikan dirinya dengan sangat baik, namun Gyogoi kali ini fokus terhadap wave minion yang mulai ada di area mid lane. Masih belum ada engagement lebih jauh lagi dari kedua tim. Masih belum ada setup untuk melakukan poking terhadap Lord yang pertama. Lordnya pun udah diperkuat kali ini, namun masih coba diliatin aja dari kedua tim. Hayabusanya pun coba untuk mulai ngambilin beberapa jungle yang ada. Dan ya, buat teman-teman di rumah, jangan cuma nontonin aja, gerakin jempol kalian untuk langsung pencet tombol like-nya dan support tim yang bertanding hari ini ya Talia. Ya tentu saja, dan jangan lupa di like dan juga di subscribe. Kali ini dari Gyogoi mencoba untuk mempoking juga Nao, bahkan Lele Pingkan sudah men-scout aja, mantengin aja, nungguin aja, masih diliatin. Tapi kali ini sudah ada Tyrant Revenge yang di pop up kali ini bersama Rain Rage, tapi sudah ada Reward Manipulation, bahkan 4 orang mengepung keberadaan dari seorang Kufra. Gak bisa kemana-mana Pou, bahkan gak bisa menamatkan dirinya kali ini. Combat ritual langsung di pop up aja untuk memukul mundur, tapi Queenie cukup sekarat dan dibalaskan. Tapi ternyata Queenie yang harus kehilangan nyawa dari seorang Cyclops ya. Sementara dari Lele Pingkan dikejar aja oleh seorang Esmeralda, enggak, masih bisa selamat. Walaupun Stardust Dance-nya dari seorang Esmeralda tadi cukup cepat mengajar ke arah seorang Chow, masih bisa untuk digocek. Ya bener banget. Dan kali ini kita bisa lihat ya, dimana Araki Mika dan Morph Akasha di menit yang ke-13 bermain secara pasif. Dari kedua tim sama-sama masih coba untuk memikirkan gimana mereka bisa mengamankan objektif dan mengamankan team fight. Dan di sini kita bisa lihat juga ya, dimana Dominance Ice udah di pop up juga, di build oleh seorang Hilda untuk mengurangi efek heal yang ada dan juga mengurangi attack hit lawannya. Dan juga dari seorang Link-nya kali ini udah bisa ngamanin Windtalker dan membuat efek speed akan lebih nambah lagi. Ada War X di situ, dan juga ada Quiras untuk bisa mengantisipasi physical attack yang masuk. Brody juga udah jadi Endless Battle dan Radiant Armor supaya bisa lebih sustain lagi damage yang masuk dari kedua magical damage yang masuk ke area mereka. Iya, bahkan Cyclops-nya juga sudah membuat Genius One ya, Genius One yang mana memang ini adalah item yang sangat penting untuk sekarang ini untuk Magic khusus ya. Ditambah lagi dari Morph Akasha ini hero-heronya sustain banget. Ada Hilda, ada Esmeralda. Jadi Genius One ini memang penting banget untuk seorang Cyclops. Tapi di sisi lain juga Divine Blast sudah dikantongi nih oleh seorang Kagura. Jadi kalau dari segi Magic, burst-nya cukup sakit, cukup seimbang dari kedua belah tim. Karena itu dia tadi, kita bisa melihat jual beli serangan yang tadi sudah terjadi antara Kagura dan juga benar banget. Iya, Talia, kita udah bisa lihat juga Endless Battle di build oleh seorang Mikasa, namun masih benar-benar belum ada engagement lebih jauh lagi dan follow up lebih jauh lagi dari RR Kimi dan juga Morph Akasha.
Mereka sama-sama nggak mau membuat sebuah kesalahan, walaupun Lele Pingkan kali ini pun udah mendapatkan beberapa damage, tapi masih bisa nge-stain pergerakannya. Lele Pingkan pun dapat informasi kalau meriah banget Falling Star Moon pun di pop up oleh seorang Nao, tapi nggak mau terlalu diambil. Oh my god, Queenie pun hampir menjadi korban selanjutnya, namun masih bisa mundur dan belakang ke terlebih dahulu. Fight Crystal pun di pop up, real world manipulasinya pun melakukan slow, langsung di follow up begitu saja. Dan oh my god, last hitnya benar sakit banget. Tyrant Rush juga di follow up begitu saja dengan Link di mana? Di sini kita lihat masih belum bisa ngepanis, dan Coach Shadow udah mau dikeluarkan. Shadow Kiro pun masih belum bisa mempanis bergerak dari dalam. Meanwhile Lele Pingkan coba untuk melakukan split push kali ini, dan ternyata Void Crystal, Void Blaze sudah di pop up. Lele Pingkan pun harus menjadi korban, tapi nggak apa-apa, udah berhasil ngejebolin satu inner bitter turret milik Morph Akasha di area top lane sana. Iya, di area bottom lane. Yes. Iya, sudah berhasil menampatkan inhibitornya. Walaupun dia harus mengorbankan nyawanya, tapi menurut aku pertukaran yang cukup fair. Dimana sekarang bottom lane-nya sudah masuk super minion, tapi sementara itu sudah ada Tyrant Rage oleh Karompo bersama dengan Bouncing Ball yang ada, sudah ada Void Flash dari Void Crystal, tapi sudah ada Reward Manipulation cukup sekarat. Ace harus pukul mundur dengan Quad Shadow-nya, dan kali ini Lord terbuka lebar untuk Morph Mikasa karena RRQ Mika kehilangan dua pemainnya. Yes, bener banget. Sedikit daerah dari HP untuk Lordnya kali ini udah berhasil dikikis sedikit, dan bahkan RRQ Mika masih belum mendapatkan jawaban untuk masuk ke daerah turtle. Dan yes, defisit Lordnya yang udah diperkuat berhasil diamanin oleh teman-teman Morph Akasha. Kali ini coba untuk mundur lebih dahulu untuk mengamankan dan ngumpulin regenerasi HP-nya sambil menunggu Lord akan berjalan ke area lane mana. Dan bahkan Levic Roar kali ini udah mulai di pick dan di build oleh Gyogoi untuk ngepecahin item damage, item defense dari teman-teman yang Morph Akasha. Dan bahkan kali pun kita bisa lihat ya, Morph Akasha udah mulai memikirkan setup apa yang akan mereka gunakan untuk membuat sebuah perubahan besar, karena Lordnya akan berjalan ke area top lane dari arah Kimika kali ini, Talia. Yes, karena dari RR Kimika kali ini harus lebih memikirkan untuk meng-high ground defense-nya. Lordnya sudah datang, Azumi lihat dengan combat ritual yang membuka, face check aja pergerakan dari RRQ. Sementara itu sudah ada reward manipulation di open, bahkan Torepat memorinya geli banget karena Morph Akasha bahkan sudah ada pergerakan dari seorang Chow yang men-shutdown di area belakang, bahkan Unstoppable Force dengan shadow kill-nya. Now cukup dikejar, gak bisa kemana-mana, bahkan Mikasa kali ini sudah lompatan dengan Defiant Sword-nya, sudah berusaha membantu pergerakan dari seorang Nao dan berhasil. Selamat sudah. Yes, bener banget. Walaupun tadi ada momen-momen krusial Lele Pingkan hampir ter-takedown juga sebelum Nao ter-takedown, dan sayang sekali masih bisa flick out ke belakang. Dan juga kali ini kita bisa lihat nih di mana Mikasa udah mundur terlebih dahulu, dan ya kita bisa lihat juga nih pergerakan dari teman-teman Morph Akasha yang harus mundur terlebih dahulu karena masih belum ada pergerakan dari wave minion penunjang pergerakan dari Morph Akasha. Yes, sementara itu sudah ada Paul di area mid lane berusaha untuk nge-clear aja dengan bouncing ball-nya, tapi sudah ada ketahuan pergerakannya oleh Azumi. Azumi ini udah tebel banget, dimana juga dia sudah mempunyai 4 stack yang dikantongi ya, setengah dari full stacknya yaitu 8. Yes. Ini karena Gyogoi damage-nya bisa cukup sakit sekali. Dan ngomong-ngomong nih, kita ada admin MPL Indonesia nih di live chat. Halo admin. Halo Mimin. Waduh. Yang mau tanya-tanya boleh ya, siapa tahu dijawab ya kan ya. Ada yang baru apa gitu kan. Mimin, 13 Agustus sudah siap Min MPL. Waduh, bener banget nih, katanya ada era baru nih, pasti bakalan seru banget nih buat MPL season yang 8 nanti. Namun kita masih bisa lihat ya, di mana ini benar-benar seru banget pertarungan yang disuguhkan oleh RRQ Mika dan juga Morph Akasha. Dia benar-benar ngejual beli serangan, bermain dengan sangat hati-hati. Dari kedua belah tim sama-sama nggak mau membuat sebuah kesalahan. Dan benar-benar menghindari skirmish dan juga tim. Walaupun Askal ini pun akan mulai bertemu dari seorang Mikasa, tapi nggak mau terlalu di follow up, hanya coba untuk ngebooking sebuah stiker untuk taunting terlebih dahulu. Radiant Armor pun udah di build oleh seorang Queenie untuk menahan damage deal yang dikeluarkan oleh seorang Cincau dan juga seorang Kagura. Kali ini pun masih belum ada pertumpahan darah yang terjadi di menit yang ke-19. Mungkin akan terjadi apabila Bapak Lord yang terhormat muncul di menit yang 55 detik lagi. Iya, di menit yang kurang lebih 20 ya, menit ke-20 atau menit ke-21. Sebentar lagi Lord sudah akan hadir, tapi kali ini Azumi sudah terdeteksi keberadaannya.
oleh seorang Lile Pinkan. Sudah ada Tyrant Rage, bahkan Bouncing Ball kali ini yang di pop up oleh seorang Paul hanya untuk mengusir keberadaan dari Azumi. Tapi kali ini Lile Pinkan masih berusaha untuk mempoking aja. Cukup agresif pergerakan dari Azumi, memang karena Azumi ini udah pede banget, dia tebal, ditambah dia udah ada combat ritual yang bisa kemana aja. Dan di face check lagi kan bener sama Azumi, langsung aja dicicil. Dia udah full stack, bahkan gak mau ditonton per memory karena percuma. Itu adalah Hilda yang sangat amat tebal, sangat amat sustain. Dan ini udah memasuki late game. Bener banget. Dan Lele Pinkan pun udah mendapatkan informasi. Mikasa pun di situ kalau kita lihat juga udah mulai mendapatkan beberapa critical damage. Dan Lele Pinkan coba untuk memposisikan diri untuk melakukan dua Dragon. Dan nice banget liftnya berhasil di takedown. F-Pun masih belum bisa mendapatkan jawaban men-takedown keempat hero lainnya. Dan Bapak Lord yang terhormat lalu mulai muncul dari pertarungan yang terjadi. Lele Pinkan benar-benar bagus banget melakukan dive in dan dua Dragon ke arah satu hero yang menurut RR Kimika ini benar-benar cukup annoying ya. Yves ini benar-benar sakit banget dengan reward manipulasi dan Lordnya menjadi pilihan untuk RR Kimika, walaupun udah ada Azumi di situ yang mendeteksi dan mendapatkan informasi kalau RR Kimika udah mulai melakukan poking carry. Oh my god, Shadow kita dikeluarkan dan damage yang gak logis banget. Satu hero berhasil diamankan, dua hero ditumbangkan, dan RR Kimika membuka lebar untuk ngelamin dan ngepoking carry Papa Lord yang terhormat. Sudah ada juga hero yang tumbang dari Morph Akasa. 3 pemain kali ini menunggu untuk respon, dan sementara itu RR Kimika menggunakan space yang ada, memaksimalkan kesempatan yang ada untuk mengamankan Lord. Dan ini dia Mikasa tanpa mau mengambil resiko. Apakah dia akan recall? Oh enggak, ternyata karena dari Chow sendiri langsung berusaha untuk mengawal Bapak Lord yang terhormat di area bottom lane. Bener banget. Dan ini dia untuk itemnya, dimana Chow-nya ini benar-benar udah membabi buta. Dia udah jadi Heptasis, dia udah jadi Endless Battle, udah ada Windtalker juga. Attack speed dari speed attack-nya udah benar-benar kenceng banget. Udah jadi Blood of Beaster juga, satu item yang mahal dari item attack udah mulai di-build, membuat Lele Pinkan ini bisa ngasih damage lebih. Bahkan dia pun udah punya immortality yang membuat dia nggak worry lagi apabila nantinya dia membuat keputusan untuk nge-lock atau menargetkan dua Dragonnya ke arah satu hero penting milik Bapak Akasha. Betul banget. Dan kali ini lihat inhibitor turret di area atas juga sudah berhasil diamankan, dan bahkan berusaha untuk ditahan aja Lordnya di area bottom lane oleh seorang Nao. Tapi sudah ada Pau yang nge-charge ke area depan, langsung aja masuk nge-dive ke area dalam. Sudah ada Void Crystal juga bersama dengan Void Blast untuk menghalau pergerakan bersama dengan Reward Manipulation. Tapi Gyokoi di area depan mencoba untuk membackup, apakah Tyro di face dapat 2 orang monster kill didapatkan. Cukup sekarat, harus pukul mundur ke area belakang, tapi base-nya cukup dicicil, masih bisa bertahan dengan adanya Void Crystal dan juga Void Blast memperlambat pergerakan dari seorang Pau. Tapi kali ini lagi-lagi bertonton dipaksakan terus. Tapi dari Gyokoi sudah mempopon tepat, memorinya masih belum ada yang terpick off. Tapi dari Ash-nya sendiri dengan kuat Shadow masih belum bisa untuk mengamankan poin yang kedua. Wow. Lordnya masih belum bisa menjadi jawaban untuk RR Kimika. Melakukan strike push walaupun di situ Minion tipis bangetnya hampir saja mendorong dan nge-strike push langsung, tapi ternyata masih bisa ditahan. Ini benar-benar momen yang krusial banget. Lagi dan lagi Morph Akasha masih bisa nge-stain pergerakan dari RRQ. Itu kalau tadi minionnya yang bisa mendapatkan poin untuk RR Kimika, ini kredit goes to minion. Bener banget. Ini kredit goes to super minion. Bener banget, karena itu bener-bener tipis banget. Dan sini kalau kita lihat juga Time Revenge ada connect ke arah seorang Bill-nya pun agak sedikit kocar kaca dan mundur terlebih dahulu. Sini yang berawalnya pun dari pop up hanya untuk memukul mundur seorang Nao. Kali ini pun Nao udah mulai coba untuk mengambil sebuah wave minion. Time Revenge pun lagi-lagi di pop up seorang Paul bouncing juga di pop up, dan juga Coach Shadow jangan pantun serikan juga dari pop up untuk berkata oh my god, immortality-nya pecah dari seorang Nao. Dan sayang sekali adalah Brody-nya pun harus jadi korban selanjutnya. Dan nice banget kabur di situ terpop. Dan kali ini pun kita bisa lihat di mana Shadow kiri dari seorang As udah mulai masuk ke area badan dari Morph Akasha dan Tepus Obla. Dan nice banget like berhasil diamankan oleh seorang Hayabusa. Kali ini pun wave minion penunjang pergerakan dari RR Kimika masih ada di area mid lane dan mulai berjalan. 3 hero tersisa dari Morph Akasha kali ini memiliki PR besar. Tyrant Revenge udah mulai connect, dan ini dia game yang kedua berhasil diamankan oleh teman-teman dari RR Kimika. Yes,